أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المؤمنين rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita kedatangan seorang tamu, maka wajib bagi kita yang mengaku beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir untuk memuliakan tamu tersebut. Bagaimana apabila tamu tersebut bisa memberikan manfaat kepada kita, entah itu manfaat untuk dunia kita maupun manfaat untuk akhirat kita. Seorang tamu yang memang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menunggu tamu tersebut datang dan memberikan support, semangat kepada para sahabatnya untuk menyambut tamu yang sangat agung, yaitu bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Al-Baqarah, Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam." Wahai orang-orang yang beriman. Ini Allah Subhanahu wa taala memanggil bagi mereka yang percaya kepada Allah, mereka yang percaya kepada syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka yang percaya di sana terjadi yaumil akhir, mereka yang percaya di sana ada surga dan ada neraka, ada pahala dari Allah dan ada dosa, siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Allah SWT memanggilnya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, kutiba alaikumus shiyam, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan atas kalian untuk melaksanakan puasa. Wajib hukumnya bagi yang mendengar ayat ini untuk melaksanakan puasa. Kutiba alaikumus shiyam, karena ini memang rukun dari keislaman kita. Kita ini beragama Islam. Tuhan kita adalah Allah. Nabi kita adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika malaikat Jibril alaihi salatu wassalam datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam." Wahai Muhammad, ceritakan kepada aku apa itu Islam. Maka Nabi Muhammad mengatakan, "Al-Islam an tasyhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Islam, engkau bersaksi bahwasanya tidak ada zat yang berhak disembah kecuali Allah, dan engkau bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusannya Allah. Wa tuqimus shalah, kemudian engkau melaksanakan salat. Wa tu'tiyaz zakah, dan engkau menunaikan zakat. Wa tasum Ramadan, dan engkau melaksanakan puasa Ramadan. Wa tuhajjal baita in istata'ta ilaihi sabila, kemudian engkau melaksanakan haji apabila engkau mampu untuk melaksanakannya. Jadi ini memang keislaman untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra.
Kalau memang kita ini dalam keadaan sakit atau dalam keadaan safar, maka hendaklah dia mengganti puasanya di hari yang lainnya. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul us. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan di dalam syariatnya, di dalam kewajibannya kesulitan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menginginkan di dalamnya kemudahan. Faman syahida minkum syahra falyasum. Dan barang siapa yang dia hadir di dalam bulan Ramadan, falyasum. Hendaklah dia melaksanakan puasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Iya. Sebelum umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga ada syariat puasa. Ada puasa. Sebagaimana puasanya Siti Maryam alaihissalam. Dia bernadar kepada Allah dan mengatakan, "Inni nadartu lirrahmani shaumah." Bahwasanya aku bernadar kepada Ar-Rahman, nadarnya kepada Allah, puasanya juga untuk Allah. Falan ukallimal yawma insiyah. Dan pada hari ini aku tidak berbicara kepada manusia siapapun. Dahulu mereka puasanya tidak berbicara kepada manusia. Tetapi syariatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita menahan makan kita, menahan minum kita, menahan syahwat kita, menahan lisan kita, mulai sebelum terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Apa fungsinya? La'allakum tattaqun. Ini tujuan Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan adanya puasa. Jalan tercepat untuk menjadikan kita sebagai hamba Allah yang muttaqin, yaitu dengan kita melaksanakan puasa. Bagi mereka yang mengetahuinya. Oleh karena itulah kita sebelum masuk bulan Ramadan, kita harus mengupgrade ilmu kita, sehingga kita mengetahui bagaimana pentingnya bulan Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan di dalam keislaman kita. Ini penting. Sehingga Allah mengatakan la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi hamba Allah yang muttaqin, yang takwa. Sebagaimana para ulama mengatakan, at-taqwa imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi, yaitu dia mengaplikasikan, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Ini dia at-taqwa. Sehingga para ulama salaf dahulu mengatakan, apabila satu sujudku saja diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, la atamannahul maut, saya akan memohon kematian. Satu sujud diterima oleh Allah, la atamannahul maut, minta agar Allah mewafatkan aku. Dikatakan oleh muridnya, walimah, mengapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala hanya menerima amalan orang yang bertakwa. Allah hanya menerima amalan yang dilakukan hanya orang yang bertakwa. Ketika satu sujudnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia tergolong orang yang bertakwa. Sebagaimana janjinya Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia tergolong menjadi orang yang bertakwa, maka Allah katakan, wa tilkal jannatul lati nuritsu min ibadina man kana taqiyah. Itulah surga yang telah kami siapkan bagi hamba kami yang bertakwa. Sudah disiapkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah mengatakan ketika Allah menyiapkan sirat, perjalanan antara surga dan neraka, Allah mengatakan, yauma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiyah. Ketika kami menyelamatkan hanya orang-orang yang bertakwa. Ketika berjalan di atas jembatan, Allah hanya menyelamatkan at-taqaw, mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa ini menjadikan kita hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang puasa ini tidak menghadirkan kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus menintrospeksi diri kita. Berarti ada yang salah di dalam proses puasa kita. Ada salahnya di dalamnya, sistemnya ada yang salah. Kalau tidak melahirkan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau ketika naik di atas mimbarnya, beliau mengatakan amin. Kedua, beliau mengatakan amin. Ketiga, beliau mengatakan amin. Di antaranya Rasul mengatakan amin, yaitu ketika seorang dia hadir di bulan Ramadan, tsumman salakha falam yughfarlah. Dia hadir di bulan Ramadan, kemudian selesai dari bulan Ramadan,
tetapi dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang puasa ini syahrul maghfirah, bulan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita ini bisa mendapatkan ampunan dari Allah, mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala? Dan ampunan dari Allah itu tidak bisa datang serta-merta. Butuh usaha dari kita, butuh doa dari kita, sehingga turun ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man shama Ramadhanan." Barang siapa yang dia berpuasa pada bulan Ramadan, imanan. Yang pertama karena dorongan iman. Bukan karena ikut-ikutan orang berpuasa, saya ikut-ikutan berpuasa. Oh enggak, puasa ini untuk meringankan tubuh, ya. Jadi untuk mengurangi berat badan. Oh, puasa ini karena memang ingin dilihat oleh manusia, agar dia dikatakan sebagai orang yang berpuasa. Dan ini bukan imanan, bukan karena dorongan iman. Wahtisaban, dan mengharapkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dua syaratnya, imanan wahtisaban, dorongan iman. Dan iman itu tidak muncul kecuali dengan ilmu. Orang kalau sudah berilmu, dia tahu mahalnya bulan Ramadan, maka dia akan melaksanakan puasanya dengan iman, dengan penuh dengan keimanan. Wahtisaban, kemudian mengharapkan wajah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Maka dosa-dosanya yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ampunan. Makanya bulan Ramadan ini memberikan kita pertolongan. Kalau kita melihat sejarah, pertolongan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak terjadi di bulan Ramadan. Di antaranya perang Badar. Perang Badar itu terjadi pada tahun berapa? 2 Hijriah, di bulan Ramadan. Lihat bagaimana jumlahnya kaum muslimin hanya 300 orang, sedangkan kaum musyrikin 1000 orang. Dan terjadi di bulan Ramadan dan berperang dalam keadaan puasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah mengatakan, "Walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillah." Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada perang Badar, wa antum adillah, dalam keadaan lemah, tetapi diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaumun Nasr. Dan juga ketika Fathul Mekah, ketika manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam, terjadi di bulan Ramadan. Yaumun Nasr, yaitu hari ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan. Ya, hari Allah memberikan pertolongan. Allah mengatakan, "Inna fatahna laka fatham mubina." Wahai Muhammad, bahwasanya kami telah memberikan kepada engkau fatham mubina, penaklukan yang nyata. Yang dahulunya kota Makkah menjadi darul musyrikin, saat itu menjadi darul mukminin di bulan Ramadan. Ya. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar. Agar Allah SWT memberikan ampunan atas dosa yang telah lalu dan dosa-dosa yang akan datang di bulan Ramadan. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaik. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan nikmatnya. Kapan kesempurnaan Islam diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala? Ketika Yaumul Hajj. Setelah Ramadan di sana ada Ayyamul Hajj, haji. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina," ketika haji. Dan Allah katakan ketika di bulan Ramadan, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar wa yutimmu ni'matahu 'alaik. Dan Allah sempurnakan nikmatnya tentang keislaman ini. Wa yutimmu ni'matahu 'alaik wa yahdiyaka siratan mustaqimah. Dan Allah akan memberikan kepada engkau jalan yang lurus, diberikan hidayah. Berapa banyak orang yang hadir di bulan Ramadan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala? Banyak sekali. Yang dahulunya dia kafir yang menjadi Islam banyak di bulan Ramadan. Yang dahulunya dia banyak maksiat kepada Allah, dia hadir di bulan Ramadan, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yahdiyaka siratan mustaqimah. Dan Allah berikan jalan yang lurus. Wa yansurukallahu nasran aziza. Dan Allah akan memberikan kepada kaum Muhammad nasran aziza, yaitu kemenangan yang mulia.
idza jaa nasrullah wal fath wa ra'aitan nas sayadkhuluna fi dinillahi afwajah. Engkau akan melihat bagaimana manusia masuk ke dalam agama Allah berbondong-bondong. Fasabbih bihamdi rabbik wastaghfir. Dan bertasbihlah engkau wahai Muhammad dengan menyebut nama Allah dan beristighfarlah. Innahu kana tawwaba. Karena Allah Subhanahu wa taala itu Maha menerima taubat. Ya. Dan ketika kita ini bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengganti perbuatan jelek kita, perbuatan dosa kita dengan pahala, dengan kebaikan. Allah ini karim. Allah ini Maha mulia. Faman taba wa amana, barang siapa yang dia bertaubat dan beriman, wa amila amalan salihah, dan dia melaksanakan amal saleh, faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, maka orang-orang itulah yang kami ganti keburukan mereka dengan hasanat, dengan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Dan itu banyak terjadi di bulan Ramadan. Masyaallah mukminin rahimani rahimakumullah. Kemudian di bulan Ramadan, idza jaa Ramadan futihat abwabul jinan. Ketika masuk di bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan membuka lebar-lebar pintu-pintu surga. Pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada 8 pintu surga. Ada 8 pintu surga. Dan semuanya dibuka lebar-lebar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan, "Jannatu 'adni yadkhulunaha." Surga Aden. Di sana ada surga Aden yang mereka masuk di dalamnya. Jannatu 'adni yadkhulunaha. Wa man salaha min abaihim, dan orang-orang yang saleh dari bapak-bapak mereka, wa azwajihim, dan keturunan mereka, dan pasangan-pasangan mereka, wa dzurriyyatihim, dan keturunan mereka. Ya, jadi yang masuk surga itu bapaknya dan keturunannya yang sama-sama soleh. Jadi kita ini kalau mau masuk surga, kita buat diri kita soleh, kemudian keluarga kita dibuat soleh. Ya, diri kita menjadi soleh, kemudian keluarga kita. Karena Allah mengatakan waman salaha, dan siapa yang saleh dari bapaknya dan dari pasangannya dan dari anak keturunannya, wa dzurriyyatihim, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, dan bahwasanya para malaikat ini masuk kepada mereka dari setiap pintu surga, min kulli bab, ya, masuk dari setiap pintu surga. Malaikat ini mengatakan salamun alaikum bima sabartum, maka keselamatan atas kalian atas kesabaran kalian. Fa ni'ma 'uqbad dar, karena ini sebaik-baik tempat kembali. Apa yang dikatakan malaikat? Salamun alaikum bima sabartum, keselamatan atas kalian atas kesabaran kalian. Karena memang puasa ini butuh yang namanya sabar. Sabar, puasa butuh sabar. Dan ada 3 kategori sabar, dan semua ada di dalam ibadah puasa. Yang pertama, sabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ketaatan kepada Allah, maka saya harus sabar menahan dirinya. Kemudian kedua, sabar di atas kemaksiatan kepada Allah. Dia memiliki kesempatan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak dia lakukan. Dia bersabar. Kemudian ketiga, sabar di atas takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Sabar menahan hawa nafsunya. Ya. Karena memang hawa nafsu ini di dalam bulan Ramadan itu ada 4. Yang pertama, kasratul akal, banyak makan, dan ketika bulan Ramadan dia menahannya. Kemudian yang kedua, kasratul kalam, dia banyak berbicara. Ya, ketika bulan Ramadan dia menahan dirinya, tidak banyak berbicara kecuali hal yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga yaitu kasratul naum, banyak tidur. Kalau sudah bulan Ramadan dia mengurangi tidurnya, dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siangnya dia berpuasa, malamnya dia melaksanakan qiyamul lail dan membaca Al-Qur'an. Kemudian yang keempat, kasratul mukhalatatun nas, banyak kumpul sama manusia. Kalau sudah bulan Ramadan, kurangi kita kumpul sama manusia. Waktunya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sedikit sekali saja. Tidak perlu kita kumpul, kita pindah lagi, kumpul lagi, kita kumpul lagi, dan itu tidak memberikan manfaat. Terlebih lagi di bulan Ramadan. Dan ini menahan hawa nafsu kita. Innan nafsa la ammaratun bisu, bahwasanya jiwa manusia ini selalu mencintai hal yang buruk. Datang bulan Ramadan selesai, katakan ini shaim,
saya sedang puasa, sampaikan, tidak ada masalah. Dan ini bukan mimbabir riya, bukan termasuk bab riya, babul ikhbar, bab menyampaikan ikhbar bahwa saya sedang puasa. Oh iya, berarti orang yang sedang berpuasa berbeda keadaannya dengan orang yang tidak puasa. Inni shaim, katakan ini shaim, saya sedang puasa. Futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar, dan Allah akan menutup rapat-rapat pintu neraka. Ada berapa pintu neraka? Laha sab'atu abwab likulli babin minhum juz'un maqsum. Neraka itu ada 7 pintunya, dan setiap pintu memiliki azab yang berbeda-beda. Dan ketika datang bulan Ramadan langsung ditutup sama Allah Subhanahu wa taala. Ditutup rapat-rapat, tidak ada neraka, sudah ditutup sama Allah. Wa suffidati syayatin, dan para syaitan semua dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang Allah memberikan kesempatan yang besar. Ya. Dan kita ini memiliki 2 musuh. Yang pertama hawa nafsu kita, yang kedua adalah syaitan. Dan syaitan ini selalu memberikan angan-angan yang besar kepada kita, memberikan bisikan-bisikan. Sebagaimana ketika syaitan itu menyesatkan Nabi Adam alaihissalam, sehingga Allah mengatakan, ya bani Adam, la yaftinannakum syaitan kama akhraja abawaykum minal jannah. Wahai anak Adam, jangan sampai syaitan itu memberikan fitnah kepada kalian sebagaimana menyebabkan bapak kalian keluar dari surga, yaitu Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Syaitan ini mengatakan apa? Apabila aku memakan buah khuldi tersebut, engkau akan menjadi raja dan engkau akan kekal di dalam surga. Diberikan angan-angan. Wa ma ya'iduhumus syaitan illa ghurura, dan tidak ada yang bisa janji yang diberikan oleh syaitan kecuali ghurura, hanya sia-sia, penipuan. Syaitan ini memberikan janji-janji palsu kepada kita. Ya, ini syaitan. Dan ketika datang bulan Ramadan, diikat sama Allah Subhanahu wa taala, suffidati syayatin. Diikat rapat-rapat sama Allah Subhanahu wa taala untuk memuliakan bulan Ramadan. Kemudian masyaallah mukminin rahimani wa rahimakumullah, di bulan Ramadan maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan amalannya dilipat gandakan oleh Allah. Sebagaimana riwayat Muslim disebutkan, kullu amalin ibnu Adam yudha'af al-hasanatu 'ashru amsalihha, bahwasanya setiap amalan kebaikan anak Adam akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat, 'ashru amsalihha ila 700 di'fin, sampai 700 kali lipat. Qala Allah azza wa jalla, maka Allah mengatakan illa shaum, kecuali puasa. Rasul mengatakan demikian, maka Allah mengatakan illa shaum, kecuali hanya puasa. Illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bih, kecuali puasa untukku, kata Allah. Wa ana ajzi bih, dan aku sendiri akan memberikan balasan kepadanya. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli, karena dia meninggalkan syahwatnya dan meninggalkan makannya karena aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dilipat gandakan. Ya. Jadi masyaallah mukminin rahimakumullah, bukan hanya puasa, bahkan amalan-amalan yang lain yang kita lakukan di bulan Ramadan itu dilipat gandakan sama Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi ketika kita memberikan makan kepada orang yang berbuka. Man aftara shaiman kafa li ajrihi, atau kama qala, barang siapa yang dia memberikan makan kepada orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala orang yang berpuasa, meskipun setengah dari buah kurma. Setengah saja kita berikan, kita sudah mendapatkan pahala man fattara shaiman, memberikan makan kepada orang yang berpuasa. Bukan terus kita fattar, kita berikan makan sampai dia kenyang, la. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ittaqun nar walau bisyikit tamr, yaitu engkau berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala dari api neraka meskipun dengan 1 biji kurma. Sedekah, memberikan sedekah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau sudah masuk bulan Ramadan, kana ajwadun nas, Rasulullah ini orang yang paling dermawan. Bagaimana kekayaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga dikatakan ajwadun nas, orang yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, tetapi ketika masuk bulan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi orang yang paling lagi dermawan. Di atasnya dermawan kalau sudah masuk di dalam bulan Ramadan. Ya, karena memang puasa ini mengajarkan seseorang
Puasa mengajarkan seorang jauh dari sifat bakhil, jauh dari sifat kikir. Wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsihi wallahul ghani wa antumul fuqara. Barang siapa yang dia bakhil, dia kikir untuk dirinya sendiri. Katakanlah wahai Muhammad, wallahul ghani wa antum fuqara. Katakan Muhammad bahwasanya Allah itu maha kaya dan kalian adalah orang-orang yang miskin. Wallahul ghani wa antumul fuqara. Dan Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan balasan sendiri bagi orang-orang yang berpuasa. Karena memang pahala kita ini ketika berpuasa berbeda-beda. Tergantung kualitas puasa kita. Mari kita ini fastabiqul khairat, yaitu bersegera di dalam melakukan amalan kebaikan di dalam bulan Ramadan. Kemudian masyaallah mukminin rahimakumullah, lisaimi farhatan, bagi orang yang berpuasa dia mendapatkan dua kebahagiaan. Ya, puasa ini membawa ketenangan, membawa kebahagiaan, membawa ketentraman bagi mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia mendapatkan farhatan, dua kebahagiaan. Dan dua kebahagiaan ini dua di dunia, satu di dunia, satu di akhirat. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza aftara farih, farhatun 'inda al-iftar." Yaitu dia berbahagia ketika berbuka. Dia mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dia menahan makannya dan minumnya. Ya, mulai pagi sampai menjelang maghrib. Kemudian dia disediakan di sana ada makanan dan dia melihatnya. Dan dia menunggu waktu berbuka. Di sana waktunya orang mustajab, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu mustajab, dia berdoa ketika puasa dan dia berdoa ketika menjelang berbuka dan dia berdoa ketika malam. Maka 3 waktu mustajab yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dia mau berbuka, dia berbahagia atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, farhatun 'inda liqa'i rabbih, yaitu dia berbahagia ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia bertemu kepada zat yang telah mewajibkan atasnya berpuasa, bertemu kepada zat yang akan memasukkan dia ke dalam surganya, bertemu dengan Rabbul Alamin, dialah Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan zat yang menciptakan langit dan bumi dan yang menciptakan kita semua. Dan ini bagi orang yang berpuasa, farhatun, dia akan berbahagia, berbangga ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara kita yang tidak ingin bertemu dengan Allah? Man ahabba liqa Allah habba liqa'ah. Barang siapa yang dia ingin di dalam hatinya bertemu dengan Allah, Allah pun ingin bertemu dengan dirinya. Wa man kariha liqa Allah kariha liqa'ah. Dan barang siapa yang dia benci bertemu dengan Allah, Allah pun benci bertemu dengan dirinya. Ya. Dan ketika seorang masuk dalam surga, dia akan mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa taala. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam, yaitu ucapan mereka ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala adalah assalam. Salamun qawlan min rabbir rahim. Mereka mendapatkan salam min rabbir rahim, wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Dan assalam ini bagi orang-orang yang beriman dari Rabbir Rahim, yaitu Tuhan yang penyayang, dia Allah Subhanahu wa taala. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang dia ingin bertemu dengan Allah, syaratnya 2. Dia melaksanakan amal saleh, dan puasa ini termasuk amal saleh yang agung. Falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun di dalam ibadahnya. Masyaallah mukminin rahimakumullah. Kemudian puasa ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati baban yuqalu lahu rayyan. Puasa di dalam surga ada satu pintu yang Allah siapkan, Allah khususkan bagi mereka yang berpuasa, dikatakan sebagai babur rayyan. La yadkhuluha illa shaimun. Tidak masuk ke dalam pintu tersebut kecuali orang yang gemar berpuasa. Fa idza dakhalu ughliqu. Ketika mereka semua sudah masuk di dalam babur rayyan, ditutup sama Allah Subhanahu wa taala. La yadkhuluha illa shaimun. Tidak ada yang masuk ke dalam pintu surga Ar-Rayyan ya kecuali orang-orang yang berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah mukminin rahimakumullah. Dan juga puasa ini mengajarkan akhlak kepada kita. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada' qaula az-zur wal 'amalu bihi, falaysa lillahi hajatun fi ay yada' ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang dia tidak meninggalkan ucapan dusta
Dan ini banyak terjadi ketika di bulan Ramadan, ucapan dusta, apalagi di pasar, ya, apalagi terlebih lagi kita di dalam bulan Ramadan dalam keadaan puasa. Jadi memang puasa mengajarkan kita akhlak yang terpenting dalam lisan kita. Qaulaz zur, ucapan dusta, bohong. Wal amalu bihi, dan dia juga melaksanakannya, melakukan perbuatan tersebut, perbuatan yang sia-sia. Walaysa lillahi haja ayyata' ta'amahu wa syarabahu, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh terhadapnya ketika dia meninggalkan makannya dan minumnya. Kita ini kalau puasa, kita puasa, lisan kita tolong dijaga lisannya, dibuat zikir sama Allah Subhanahu wa taala, dibuat baca Al-Qur'an. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap malam dari bulan Ramadan bertemu dengan malaikat Jibril, yalqahul Qur'an, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan Al-Qur'an kepada malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Dan kalau kita ini membaca Al-Qur'an, satu huruf saja dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Kalau kita khatam, ya, satu kali, berarti kita sudah khatam 10 kali. Kita khatam 2 kali, kita sudah seakan-akan khatam 20 kali. Terlebih di bulan Ramadan. Karena Al-Quran ini bisa melembutkan hati kita, hati yang keras, ya, hati yang gelap. Datang bulan Ramadan, dia banyak membaca Al-Quran, itu bisa membersihkan hatinya. Qad aflaha man zakka wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang-orang yang berusaha mensucikan hatinya, dan merugilah orang-orang yang dia berusaha mengotori hatinya. Jadi kita puasa, kita menjaga lisan kita, kita menjaga penglihatan, tolong dijaga penglihatannya. Jangan sampai kita melihat hal-hal yang memang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu bisa merusak, ya, pahala dari kualitas ibadah kita. Kita menjaga tangan kita, menjaga kaki kita, dan terlebih menjaga hati kita. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala kita dibersihkan hatinya dan diberikan ketakwaan sama Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Ramadan. Kemudian di dalam bulan Ramadan ada qiyamul lail, melaksanakan qiyamul lail. Siangnya kita berpuasa dan malamnya kita qiyamul lail. Ada kesempatan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Sudah tidak ada kesempatan. Karena Allah SWT mengatakan wasta'inu bis sabri was salah. Mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala bis sabr. As-sabr di sini ditafsirkan oleh para ulama as-saum. As-saum was salah. Wasta'inu bis sabri was salah. Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Jadi orang kalau dia menjaga salatnya, terlebih salat-salat wajib, dia menjaga salatnya, maka salat ini akan mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah ihfad, ya Allah jagalah dia karena dia telah menjaga aku. Dan ketika dia menyanyiakan, maka salat ini mengatakan kepada Allah, ya Allah dayyi'ha kama yudayyi'ni, ya Allah lalaikan dia, sia-siakan dia sebagaimana dia menyanyiakan aku. Makanya orang kalau dia menyanyiakan salatnya, maka sudah lalai semuanya, berantakan urusannya. Dengan rumah tangganya berantakan, dengan anaknya, dengan istrinya, dengan pekerjaannya, dengan teman-temannya, dengan kehidupannya, semuanya berantakan. Karena Allah mengatakan wasta'inu, minta pertolongan kepada Allah bis sabri was salah, yaitu dengan puasa dan melaksanakan sholat. Ya, selesai kita melaksanakan sholat Isya, kemudian kita sambung dengan qiyamul lail, sholat malam. Dibiasakan sholat malam, karena ini minta bis salihin, di antara ciri orang soleh. Di antara ciri orang itu soleh, dia melaksanakan qiyamul lail. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan qiyamul lail kecuali ketika beliau sakratul maut. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan kita ini punya keinginan mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita contoh beliau. Lihat bagaimana semangatnya beliau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan Aisyah, ya, kemudian Rasul mengatakan afala aquna 'abdan syakura. Ya Rasulullah, bukankah Allah sudah mengampuni dosamu? Maka Rasul mengatakan afala aquna 'abdan syakura, bukankah aku pantas menjadi hamba Allah yang bersyukur? Jadi kita melaksanakan salat sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah SWT atas nikmat yang telah Allah berikan. Laksanakan salat, ya. Sehingga kita ini kadang mencari qiyamul lail yang paling cepat, cari yang memang memberikan ketenangan, ya. Karena ini memang suatu hal yang istimewa yang kita dapatkan di dalam bulan Ramadan. Bukan kita cari yang paling cepat, kita cari yang paling enak imamnya, yang kita bisa, ya, mendengarkan, kita bisa menikmati. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh Aisyah, Rasul itu kalau sudah sholat, sampai dikatakan Aisyah seakan-akan Rasul ini lupa kalau mau ruku.
lupa kalau mau ruku. Saking lamanya berdiri. Karena apa? Dia mendapatkan tumak nina. Coba sholat ini dihadirkan tumak nina. Orang kalau sudah merasakan tumak nina, dia lupa. Capeknya dia lupa. Lamanya dia lupa. Karena tumak nina. Sampai ketika ruku, dikatakan oleh Aisyah, seakan-akan Rasul ini lupa kalau mau i'tidal. Lamanya ruku dinikmati sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai ketika sampai i'tidal, seakan Rasul ini lupa kalau mau sujud. Ketika sujud seakan Rasul lupa kalau mau tasyahud. Sampai seperti itu. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa Bilal, ya Bilal, arihna bis salah." Wahai Bilal, istirahatkanlah kami dengan salat. Coba kita nikmati qiyamul lail. Makanya ketika kita berbuka, jangan terlalu banyak kita makan. Sedikit saja, secukupnya. Karena nanti kita ada qiyamul lail. Kita ada salat malam. Allah mengatakan, "Ala alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah." Orang-orang yang beriman hati mereka menjadi tenang ketika ingat kepada Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati seseorang akan menjadi tenang. Makanya syaratnya orang sholat itu ada tumak nina, tenang. Tak perlu tergesa-gesa sholat. Nikmati dia bagaimana interaksi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kisah kita rasakan ketika qiyamul lail. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qama ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang dia berdiri melaksanakan qiyamul lail di bulan Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah, niscaya dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah mukminin rahimakumullah. Kemudian yang terakhir yaitu melaksanakan i'tikaf. Ya. Kalau bisa urusan-urusannya itu diselesaikan sebelum bulan Ramadan. Jadi ketika masuk bulan Ramadan betul-betul kita fokus. Enggak terganggu pikiran kita, hati kita terus. Sampai 30 hari saja, tidak lama. Ramadan ini sebentar. Ramadan hanya 1 bulan saja. Kita diberikan waktu sama Allah 11 bulan. 1 bulan. Apalagi di dalam bulan Ramadan ada Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar ini mulai waktu asar sampai terbit fajar. Disebutkan sama Allah akhirnya. Hatta matla'il fajar. Tidak disebutkan awalnya. Akhirnya disebutkan sama Allah. Awalnya yaitu ketika waktu asar, karena pergantian shift antara malaikat siang dan malaikat malam. Hatta matla'il fajar. Ya, jadi kita laksanakan di sana salat, ya, kita membaca Al-Qur'an hatta matla'il fajar, sampai terbitnya fajar. Ya. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Dan itu bisa kita lakukan ketika kita i'tikaf. Rasul saja kalau sudah 10 hari terakhir itu ditinggalkan istri-istrinya. Syahwatnya ditinggalkan, ditaruh. Syahwat ini kalau kita tidak mengendalikan, kita yang akan dikendalikan sama syahwat. Bulan Ramadan kita yang mengendalikan, syahwatnya kita taruh. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-'ashr awakhir min Ramadan. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf pada 10 akhir di bulan Ramadan. Di masjid 10 akhir di bulan Ramadan. Hatta tawaffahu Allah, sampai Allah mewafatkannya. Hingga Allah mewafatkannya, hatta tawaffahu Allah, thumma i'takafa azwajuhu min ba'di. Kemudian istri-istri beliau meneruskan, ya, amalan beriktikaf setelah sepeninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah mukminin rahimakumullah. Mungkin itu sedikit yang bisa kita jelaskan. Mungkin ada pertanyaan seputar Ramadan, fadhal silakan. Ya, fadhal. Waktu Rasulullah Fathul Mekah, itu sholatnya Rasulullah itu bagaimana? Umpamanya sholat maghrib 3, terus langsung jamak qashar 2 rakaat isya atau pada waktu isya? Wallahu ta'ala alam. Disebutkan dari hadis Utsman Ibnu Affan radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masuk Fathul Mekah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menjamak salatnya. Jadi ketika waktu maghrib beliau salat di waktu maghrib, ketika isya beliau waktu di waktu isya, menunjukkan bahwa beliau ini sudah menjadi rumahnya, ya, sudah menjadi rumahnya. Sehingga Abu Sufyan, saat itu Abu Sufyan dia memegang dua pedangnya,
ketika melihat Rasulullah SAW akan datang, maka akan dipenggal kepalanya sama Abu Sufyan saat itu. Maka Rasulullah SAW mengatakan, wa man dakhala daru Abu Sufyan faqad aman. Barang siapa yang dia masuk ke dalam rumahnya Abu Sufyan, dia aman. Dan barang siapa yang dia masuk ke dalam masjid, dia aman. Barang siapa yang masuk dimanapun, dia aman. Islam memberikan keamanan, tidak ada rasa takut, semuanya aman. Maka Abu Sufyan itu diletakkan pedangnya, dia bersyahadat kepada Rasulullah SAW ketika Fathu Makkah. Dan Rasulullah tidak menjamak solatnya, ya, tidak menjamak solatnya. Wallahu ta'ala alam. Ya, betul. Rasulullah SAW mengatakan la witrani fi lailatin wahid, yaitu tidak ada dua witir di dalam satu malam. Jadi kalau kita sudah melaksanakan witir ketika selesai melaksanakan salat tarawih, maka tidak ada witir ketika kita melaksanakan malam, salat malam tidak ada witir. La witran. Rasul mengatakan berarti ini termasuk larangan, nahi. Ya, berarti tidak ada dua witir. Berarti dua kali salat witir di dalam satu malam. Ya. Tidak diperbolehkan. Jadi imam kalau memang dia ingin mengimami nanti di 10 akhir Ramadan, maka ketika sholat tarawih dia tidak melaksanakan sholat witir, mungkin imam yang lainnya. Allah ta'ala alam. Artinya dibolehkan meninggalkan sholat tarawih untuk witirnya ditunda. Sekarang ini Rasulullah SAW mengatakan, man shalla ma'al imam hatta yansarifa ka'annama yusalli laila kullah. Barang siapa yang dia melaksanakan sholat malam bersama imam hatta yansarifa, sampai imamnya selesai, entah imamnya dia 23 rakaat, 48 rakaat, 100 rakaat, Rasul mengatakan hatta yansarif, sampai imamnya selesai, fa ka'annama yusalli laila kullah, seakan-akan dia telah melaksanakan sholat semalam suntuk. Ya, jadi tinggal kita pilih. Kalau memang kita nanti sholatnya bersama imam sampai selesai ketika tarawih atau nanti malamnya, bisa kita jamak dua-duanya tanpa melaksanakan sholat witir. Maka kita cari lebih mudah bagi kita. Ya, mana lebih mudah kita ambil. Mau diambil dua-duanya silahkan, mau diambil salah satu silahkan. Ya, sebentar, fadhal. Fadhal Habib. Rasulullah itu tidak melaksanakan sholat tarawih ya 11 atau 13 ya kan? Ada sholat lagi. Dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya salat tarawih ini dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya 3 malam saja. Kemudian dikhawatirkan ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan qiyamul lail, ditakutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat, Rasulullah ini selalu memikirkan umatnya, tidak memikirkan dirinya. Ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika saat itu maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberhentikan dia salat di rumah. Maka dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, salatnya Rasulullah matna. Bahwasanya salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dua-dua. Disebutkan dalam hadis yang mutawatir, ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lebih dari 11 rakaat. Tidak lebih dari 11 rakaat. Bagi yang mau lebih silahkan. Tapi disebutkan oleh Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lebih dari 11 rakaat. Maka setelah peninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilanjutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan ini termasuk sunnahnya para sahabat, termasuk dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, tapi ada sholat ribut, ada sholat apa? Tambahan. Kalau mau kita tambahkan silahkan. Tidak ada larangan di sana. Setelah witir kan sudah ada sholat lagi. Al-witr, witir ini bukan penutup. Kalau memang dia melaksanakannya di awal waktu, makanya Allah mengatakan, inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsai laili wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatu minal ladzina ma'ak. Dan sebaik-baik salat malam dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalus salati qiyamu Daud. Sebaik-baik salat adalah salatnya Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Bagaimana salatnya Daud? Dia tidur, kemudian dia bangun untuk melaksanakan salat. Ketika salat dia tidur, ya, selesai tidur dia bangun untuk melaksanakan salat subuh.
Jadi witir ini bukan penutup. Dia boleh menambah sholatnya tapi tidak dengan witir kembali. Tetapi Rasulullah SAW tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Dan itu hadis yang mutawatir. Di sini khilaf. Ya, di sini khilaf dan bukan pembatasan. Wallahu ta'ala alam. Masyaallah mu'minin rahimakumullah. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga kita diberikan kesempatan oleh Allah hadir bulan Ramadan, bisa menata hati kita dan maksimal di dalam melaksanakan ibadah di dalam bulan Ramadan, dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dengan kafaratul majlis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.